Aku mau sharing nih teman-teman tentang pengalamanku merawat mama selama diabetes. Jadi mamaku tuh menderita diabetes dari tahun 2008 ya, hampir 15 tahun. Pertama itu karena kebiasaan mama yang suka minum jus ya. Jadi dianggapnya jus buah itu sehat. Yang dikonsumsi tiap hari adalah jus buah. Tuh kalau dimarahin pasti ikut marah. Mama tuh kepengen banget minum ini dan nggak bisa dikontrol itu ya. Sehari bisa minum 2-3 kotak jus buah. Lama-kelamaan overweight ya, jadi badannya berisi. Lalu dalam waktu 1-2 bulan, berat badannya tiba-tiba menyusut. Dan itu turun 6-7 kilo. Padahal tidak olahraga. Gejalanya tiap tengah malam mama itu terbangun untuk pipis bisa 2-3 kali, kepengen pipis terus. Terus cepet haus, jadi dianggapnya karena udara panas jadi kepengen minum terus. Setelah itu aku paksa untuk cek, ternyata mama mengalami gula darah tinggi. Pada waktu awal mama itu berat untuk minum obat. Karena pada waktu minum obat, itu kakinya rasanya kayak disilet-silet. Ya, di kaki paha itu rasanya disilet-silet. Sakit sekali. Ternyata sudah mengalami komplikasi diabetik neuropati. Jadi ketika jalan, kakinya sudah kesemutan, terus rasanya tuh kaki tersilet-silet. Nah, itu juga bisa efek dari obat. Jadi mama mengkonsumsi obat metformin, akhirnya rasanya tuh kesemutan. Konsultasi kembali ke dokter spesialis penyakit dalam. Dok, ini kenapa kok kakinya kram, terus rasanya disirat-sirat dan gak nyaman banget. Nah, ketika dicek ternyata itu adalah efek dari obat-obatannya. Akhirnya ketika obat-obatan dirubah, komplikasi itu berangsur-angsur menghilang. Ya, namun namanya orang tua ya, agak susah untuk mengatur pola makan. Jadi mama tetap minum obat dan tetap nggak mau mengatur pola makan dengan baik. Mamaku itu mengikuti anjuran orang-orang. Jadi pada tahun 2008 lalu, karena dianggapnya diabetes adalah gula darah tinggi, akhirnya mama menyetop semua makanan yang mengandung gula. Gantilah dengan protein dan makanan tinggi lemak. Ya, makan daging sapi, daging ayam, telur, ikan, itu semua dikonsumsi yang berlemak dan tinggi protein. Pola makan itu dilakukan dalam waktu 3 bulan, 4 bulan ya. Memang dapat menurunkan gula darah. Tapi yang terjadi adalah mama kena hipertensi. Terkena hipertensi dalam waktu 3 bulan kemudian terkena serangan stroke yang pertama. Ya, jadi serangan stroke itu pada waktu itu ketika mama ngambil piring, tiba-tiba jatuh gini aja tangannya, terus bibirnya mencong satu. Kebetulan aku lagi ada di rumah, jadi aku tahu ini adalah serangan stroke. Ya, pada waktu aku masih pendidikan dokter ya. Jadi ketika mama dikasih tahu, tetap aja nggak mau denger. Yang dipercaya adalah grup WA grup atau grup media sosial gitu ya, tentang diet ketogenik yang ternyata itu nggak cocok buat mama. Mungkin teman-temannya ada yang cocok dengan diet tersebut, tapi untuk mama itu nggak cocok. Itu malah meningkatkan tekanan darah tinggi dan resiko stroke. Ketika dicek memang kadar kolesterolnya tinggi banget, 400-500. Dan sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah di area otak. Akhirnya mama lumpuh lumpuh sekitar 6 bulanan ya. Terus mulai lagi bangkit lagi untuk melaksanakan pola hidup sehat. Sayangnya beberapa tahun terakhir mama punya stres yang cukup tinggi gitu ya. Stres yang cukup tinggi ini menyebabkan obat-obatan dan insulin tidak mampu untuk menstabilkan kadar gula darah. Jadi walaupun sudah disuntik insulin, walaupun dikasih obat-obatan, walaupun sudah menghindari makanan tinggi gula gitu ya, itu gula darah masih tetap tinggi. Yang akhirnya meningkatkan resiko ke kakinya. Jadi kakinya mama itu berubah warna, lebih gelap. Kaki yang sebelah kanan itu berubah warna menjadi lebih gelap dan bener-bener geringgingan, nggak bisa jalan. Efek geringgingan itu bikin mama nggak bisa jalan, nggak mau olahraga sama sekali, nggak mau beraktivitas. Akhirnya ketika dibawa ke dokter spesialis bedah vaskular, ya, dilihat di situ ada penyumbatan pada pembuluh darah di area kaki. Dan penyumbatan itu jika tidak dilepaskan akan meningkatkan resiko amputasi karena itu sudah menyerang dari area paha ya. Jadi tersumbatnya di area paha. Itu yang menyebabkan kakinya berubah warna jadi hitam dan menyebabkan kesemutan terus-menerus. Lalu dilakukanlah balon angioplasti untuk membebaskan sumbatan tersebut. Setelah dilakukan balon angioplasti, karena gula darah dan kolesterol darah masih sangat tinggi sekali, 1 bulan kemudian mama kena stroke yang kedua. Stroke yang kedua ini lumayan berat, jadi benar-benar lumpuh total, separuh tubuh, dan ini cukup menguras energi, biaya, emosi gitu ya. Karena mama menjadi susah untuk beraktivitas, sama sekali nggak bisa
harus diam di kursi roda, jadi untuk bener-bener gak bisa baru bangun dari tempat tidur. Kalau misalnya memang rame, aku bakal bahas masalah penyembuhan stroke ya. Intinya seperti itu ya. Diabetes ini akhirnya memperlambat kesembuhan stroke. Kenapa? Karena saat mama berusaha jalan ya, sering jatuh nih ya di kakinya. Kakinya tuh sering luka karena diabetesnya. Luka yang susah untuk sembuh menyebabkan proses penyembuhan stroke ini menjadi lebih lambat. Jadi ketika belajar jalan harus benar-benar berhati-hati sekali. Jangan sampai ada luka di area kaki. Setelah itu karena menurutku sudah tahap akhir ya, aku sama mama kan berjauhan. Jadi mama ada di Jawa, aku kebetulan ada di Sulawesi. Jadi mama aku bawa ke Sulawesi dan aku atur dari pola stres, pola makan, sampai pola aktivitas aku atur dengan total dan akhirnya syukur sekarang stroke-nya sudah mulai membaik, sudah bisa jalan walaupun masih pakai tongkat, gula darah juga sudah stabil dan aktivitas memori, aktivitas fisiknya sudah baik kembali nih teman-teman. Memang kesalahan mamaku itu tidak mau mengontrol makanannya. Jadi yang difokuskan hanya makanan rendah gula saja. Terus makan all you can eat, ya kan? Makan rawon, makan kikil sapi. Akhirnya meningkatkan resiko stroke. Ya, syukurnya sih sekarang sudah membaik. Ya, makanya aku titip pesan buat teman-teman semua, kalau sudah kena diabetic foot, itu mau olahraga pun akan susah. Kenapa? Karena kakinya itu sakit banget kan, mau dibuat jalan pun akan susah. Makanya kalau masih sehat, ya sangat disarankan untuk rajin olahraga dan beraktivitas sehingga bisa mengontrol kadar gula darah dengan baik. Nah, semoga series ini bisa membantu teman-teman dalam mengatasi penyakit diabetesnya. Dan pesanku, kalau ada keluhan ataupun masalah terhadap obat-obatan gitu ya, jangan sungkan-sungkan untuk mencari second opinion. Jadi kalau teman-teman ngerasa satu dokter itu nggak sreg, teman-teman bisa cari opsi dokter yang lain sebagai pertukaran pikiran untuk mengatasi diabetesnya. Karena obat diabetes itu ada banyak sekali ya, nggak cuma satu. Diabetes itu ada banyak sekali obatnya. Secara garis besar dibagi jadi 5. Nah, seperti mamaku tadi ketika dia mengkonsumsi metformin, kakinya tuh rasanya geringgingan banget karena mungkin vitamin B12-nya yang terganggu atau muncul diabetik neuropati. Akhirnya ketika diganti obat-obatannya, diabetiknya mulai membaik, gejalanya sudah mulai membaik. Nah, kalau mau lebih expert lagi, teman-teman bisa ke dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin. Ya, konsultan endokrin ini berhubungan dengan bagian hormon-hormon dan diabetik pada tubuh. Nah, semoga series ini membantu teman-teman dan ingat, jangan lupa untuk bahagia, karena bahagia ini adalah kunci kesehatan alami yang mampu menangkal segala jenis penyakit. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.